Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Wali menjadi alim besar. Masyarakat Aceh lebih mengenalnya dengan panggilan Abuya atau Syekh Haji Muda Wali. Kehadiran Syekh Muda Wali dalam perkembangan keilmuan Islam di Aceh memiliki arti yang penting. Karena hampir seluruh ulama Aceh pada era sesudahnya berada pada jejaring murid, atau murid dari murid Abuya. Mengawali pengembaraan intelektualnya, Syekh Muda Wali belajar pada beberapa orang ulama harismatik. Di antaranya, Angku Haji Salim bin Malin Palito yang merupakan ayah Abuya. Kemudian melanjutkan kepada Tengku Ali Lampisang. Setelah 4 tahun belajar di Madrasah Al-Hairiyah yang dipimpin oleh Abu Lampisang, Syekh Muda Wali melanjutkan pengembaraannya ke Abdiya tepatnya di Blangpidi. Abuya belajar langsung dengan ulama yang berasal dari Lamlom yaitu Syekh Toku Mahmud. Dalam masa yang relatif singkat Syekh Muda Wali telah menghatamkan kitab-kitab besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak lama berada di Kruengkali hanya beberapa jam. Beliau kemudian melanjutkan ke Indrapuri Aceh Besar. Tepatnya kepada ulama ahli Al-Quran Tengku Syekh Hasbalah Indrapuri yang dikenal dengan Abu Indrapuri, saudara dari Abu Lemu. Kehausan Syekh Muda Wali terhadap ilmu mendorongnya untuk mengembara ke kampung moyangnya Sumatera Barat. Di sana ia belajar selama beberapa bulan kepada Prof. Mahmud Yunus. Kemudian, Syekh Muda Wali belajar di Surau Jaho. Langsung kepada pendirinya Syekh Jamil Jaho murid dari Syekh Ahmad Hatib Minangkabau yang masyhur itu. Karena kealiman dan kesalihannya, banyak ulama yang terpikat mengambilnya sebagai menantu. Di antaranya Syekh Jamil Jaho yang menikahkan dengan anaknya dan Syekh Hatib Ali dengan cucunya. Waktu 6 bulan di Mekah dipergunakan dengan baik, sehingga bertemulah Syekh Muda Wali dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Padani ketika mengaji kitab Asyibah wan Nadair karya Imam Jalaluddin Suyuti kepada Syekh Ali bin Husain Al-Maliki, salah satu ulama tersohor di Masjidil Haram pada masanya, dan pentahkik kitab tersebut. Setelah menerima ijazah dari Syekh Ali Maliki, ada keinginan Syekh Muda Wali untuk berkunjung ke Mesir. Kiprah keulamaan Syekh Muda Wali makin bersinar ketika beliau mendirikan daya pesantren Darussalam di Labuhan Haji Aceh Selatan, di mana pesantren tersebut telah mengkader ratusan ulama yang berkiprah dan mengayomi masyarakat. Banyak ulama dan ilmuwan Islam lahir dari rahim pesantren tersebut. Umumnya mereka telah meninggal, dengan meninggalkan banyak murid yang meneruskan estafet perjuangan mereka. Sebut saja yang telah wafat misalnya, Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Kampari, Abu Yusuf, Alami menantu Abuya, Syekh Marhaban Kruengkali anak dari Abu Kruengkali, Syekh Zakaria Malalo Abuya Labaisati, Abu Adnan Bakongan, Abu Tanoh Mirah, Abon Samalanga, Abuya Muhibudin Wali, Abu Kemala, Abu Jailani Pedada, Abu Jafar Sidik, Abu Ahmad Isa Pedada, Abu Kamarudin Teunom, Syekh Hasan Abati Lamno, Abu Imam Syamsuddin Sangkalan, Abu Ahmad Perti, Abu Usman Basya Sungai Pauh Langsa, Abu Tumin Blang Blahdeh, Abu Hanafi Matangkeh, Abu Daud. Sedangkan menurut temannya Prof. Tengku Ali Hashmi, Syekh Muda Wali sukses mengantarkan anak-anaknya menjadi para ulama seperti Abuya Muhibudin Wali, Abuya Mawardi Wali, Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Syekh Amran Wali, Abuya Nasir Wali, Abuya Ruslan Wali, dan lain-lain. Mendekati usia 40 tahun beliau membuat tempat khusus untuk menulis. Namun ajal telah menjemputnya lebih awal. Kecuali hanya beberapa buku kecil yang sempat beliau tulis seperti Al-Fatawi yang disusun kembali oleh muridnya Abu Basyah Long dan telah dialih bahasan oleh salah satu cucunya. Keputusan Itikot Ahlussunnah wal Jamaah. Tanwirul Anwar fi Ithar Mahalal fi Kasyifil Asrar. Hasyiah Tufah yang tidak beredar. Dan beberapa lainnya. Beliau ulama yang bertuah. Karena setiap orang yang berguru kepadanya akan memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Hal ini mungkin karena kesalihan dan keberkahan doanya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala